Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, pastinya anak-anakku sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Agus Priyatno, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan yang mengampu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah SMA Negeri 1 Teras, yang mana akan menyampaikan pada kesempatan kali ini dengan kompetensi dasar memahami makna iman kepada hari akhir dan berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini dalam konteks materi beriman kepada hari akhir, nantinya saya akan menjelaskan beberapa aspek yang masuk dalam komponen tema beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah kita nanti akan menjelaskan apa pengertian hari akhir itu. Dan yang kedua, gambaran hari akhir itu seperti apa. Dan selanjutnya yang ketiga adalah tanda-tanda hari akhir. Setelah itu, yang keempat adalah kehidupan manusia setelah hari akhir. Dan yang terakhir adalah hakikat dan hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, sesuai yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebutkan hari pembalasan, yang mana dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah bahwa hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya, yang sesuai dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Anak-anakku yang berbahagia, dalam bahasa Arab, kiamat atau yaumul kiamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. Tidak ada satupun makhluk yang tahu hari terjadinya atau meramalkan kapan kiamat akan terjadi, karena hal tersebut adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa pada dasarnya kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian-kajian Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Berikut disajikan informasi terkait hari akhir menurut ketiga sudut pandang tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, sudut pandang yang pertama, hari akhir menurut Al-Quran. Dijelaskan bahwa hari akhir atau kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra ataupun kiamat kecil. Kiamat sughra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk
manusia yang bersifat lokal dan individu. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kiamat yang selanjutnya adalah kiamat kubro, atau kita sebut dengan kiamat besar. Kiamat kubro yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya adalah Quran surat At-Takwir ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu syirat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila binatang-binatang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Maka berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat, langit pecah, bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha kekal. Anak-anakku yang berbahagia, menurut sudut pandang yang pertama kami sudah jelaskan. Untuk melihat sudut pandang yang kedua, menurut ilmu pengetahuan, yaitu menurut geologi, bahwa pada dasarnya bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah, yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, menjadi kerikil, menjadi pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yaitu menyala ataupun hancur. Yang kedua, menurut teori fisika, letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari kurang lebih 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 kali 1010 km, yaitu 622.160.000 km. Menurut para ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya
5,7 kali 1027 kalori, yang menghasilkan 5.853,9 kalori per menit, dan mampu menyala 5.000 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau semua ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka bisa ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Anak-anakku yang berbahagia, bukti selanjutnya yaitu bukti indrawi terjadinya hari akhir, bahwa dijelaskan menurut Imam atau Tobari dan Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang bertubuh, sesuai dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera," sesuai dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Kedua informasi di atas memang dijelaskan oleh Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa gambaran hari akhir pun ada sesuai penjelasan dari Pak Agus. Gambaran hari akhir sesuai dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah setiap yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Ayat ini menggambarkan saat malaikat Israfil mulai meniupkan sangkakala yang menyudahi kehidupan di bumi dan di langit. Gambaran yang kedua dijelaskan dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza sama'un syaqqat wa idza wa'adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Yang artinya, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kiamat kubro menunjukkan bumi yang benar-benar hancur. Kehancuran itu baik sebab benturan atau hilangnya gravitasi, sementara gunung-gunung ikut hancur dan mengeluarkan apa yang ada di kandungnya. Anak-anakku yang berbahagia,
Gambaran yang selanjutnya dijelaskan dalam Quran surat Al-Infitor ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idal kawakibun tatharat wa idal ardu muddat. Dan apabila binatang-binatang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan luar. Ayat ini juga menggambarkan bahwa kekacauan alam semesta akibat hilangnya gaya gravitasi. Binatang-binatang jatuh berserakan. Dijelaskan pula di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Dalam surat ini digambarkan bahwa bumi mengalami guncangan dahsyat. Guncangan itu menyebabkan isi perut bumi berhamburan, yakni logam, harta simpanan hingga mayat-mayat dari kubur. Dan yang kelima dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Dan apabila pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Disebutkan bahwa saat hari kiamat tiba, manusia diibaratkan seperti laron yang berterbangan di sekeliling lampu di malam hari. Gambaran itu untuk menunjukkan bahwa saat itu manusia berada dalam keadaan kebingungan dengan arah dan tujuan. Anak-anakku yang berbahagia, selain gambaran, maka ada pula tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir sangat banyak sekali. Bahwa pada dasarnya tanda-tanda hari akhir ada tanda-tanda kiamat sughra, ada pula tanda-tanda kiamat kubra. Namun kita akan membahas terlebih dahulu tanda-tanda kiamat sughra. Bahwa pada dasarnya kiamat kecil atau kiamat sughra adalah tanda yang sudah mendahului kiamat dalam kurun waktu lama. Kiamat ini juga dianggap sesuatu yang biasa. Ada pula banyak tanda-tanda kiamat kecil, bahkan terkandung bisa dijumpai di kehidupan sehari-hari. Maka kita pantas untuk yakin bahwa adanya hari akhir tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, adapun tanda-tanda kiamat sughra adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kematian. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Tanda yang kedua adalah bencana alam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, la taqumus sa'atu haqqa takthuru az-zalazil. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Dan yang ketiga adalah wanita berpakaian tapi telanjang. Salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat sughra adalah mulai tampak wanita yang berpakaian namun seperti telanjang. Pakaian mereka kenakan begitu kecil dan ketat sehingga menampakkan lekak-liku tubuh wanita. Tanda yang selanjutnya adalah maraknya riba. Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa riba yang semakin meluas merupakan salah satu tanda kiamat sughra semakin dekat. Seperti yang dijelaskan sesuai hadis yang artinya benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali memakan harta riba. Tanda yang selanjutnya adalah tersebarnya kebodohan. Dijelaskan dalam hadis
Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, beliau berkata, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Masih banyak lagi tanda-tanda lain, yang diantaranya adalah maraknya kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi khamar atau alkohol, meningkatnya tindakan kejahatan yang keji seperti pembunuhan, dan terjadinya kekacauan di mana-mana, dan selanjutnya masyarakat berlomba-lomba meninggikan bangunan atau gedung-gedung, dan maraknya perzinaan, dan yang terakhir adalah banyaknya orang yang menuntut ilmu karena harta, pangkat, dan kedudukan. Itulah tanda-tanda kiamat kecil ataupun kiamat sughra. Anak-anakku yang berbahagia, selain tanda-tanda kiamat kecil, maka ada pula tanda-tanda kiamat besar atau kita kenal dengan kiamat kubra. Kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya, yang dimulai dengan tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil. Kiamat jenis ini juga disebut dengan kiamat besar. Demikian menurut penjelasan Bahrul Ilmu dalam buku Pendidikan Agama Islam. Tanda-tanda kiamat kubra merupakan tanda yang lebih dekat lagi dengan awal terjadinya proses kehancurannya sesungguhnya, yakni kehancuran alam semesta ini. Sejumlah tandanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, hingga ijma'. Anak-anakku yang berbahagia, kita lihat tanda-tanda yang pertama, yaitu tanda kiamat kubra. Yang pertama adalah kemunculan Imam Mahdi. Sesuai hadisnya, yang artinya adalah Imam Mahdi akan keluar dari akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Tanda yang kedua adalah munculnya Dajjal. Kabar munculnya Dajjal sebagai tanda kiamat disebut dalam hadis, yang artinya tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Tanda yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam atas jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk doa yang dipanjatkan oleh Imam Mahdi. Nabi Isa alaihissalam pun turun ke bumi untuk membantunya. Hal ini diungkap dalam surat An-Nisa ayat 159, yang artinya tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, yaitu Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Tanda yang selanjutnya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan yang kelima adalah hancurnya Ka'bah, dan yang terakhir adalah matahari terbit dari arah barat. Anak-anakku yang berbahagia, selain kita mengenal gambaran dan tanda-tanda kiamat akhir, kita pun harus mengetahui tahapan kehidupan manusia setelah hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, yaitu di mana dibangkitkan kembali manusia pertama hingga paling akhir terjadi setelah malaikat Israel meniup sangkakala yang kedua. Yang kedua adalah Yaumul Harus, di mana dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk menerima catatan amal perbuatan. Dan yang ketiga adalah buku catatan, bahwa pada dasarnya kitab buku catatan yang berisi semua perbuatan dan perkataan manusia selama hidup di dunia yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid akan ditunjukkan. Dan yang keempat adalah Yaumul Hisab, setelah ada dipaparkan semua perbuatan manusia, maka tahapan selanjutnya adalah Yaumul Hisab, yaitu memperlihatkan dan menghitung semua amalan manusia selama hidup. Anak-anakku yang berbahagia,
Tahapan yang selanjutnya adalah yaumul mizan, yaitu penimbangan semua amal kebaikan dan kejahatan manusia selama hidup dengan adil. Yang keenam adalah asyirat, yaitu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga yang akan dilewati manusia. Dan yang ketujuh adalah yaumul jaza, yang bermakna adalah hari di mana balasan yang diterima manusia atas segala amal perbuatannya sesuai porsi tanpa ada yang luput. Dan yang kedelapan adalah surga dan neraka. Setelah ada hari pembalasan, maka tempat balasan yang diterima manusia sesuai yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 21-24, yaitu seseorang yang diam masuk surga. Dan sesuai Quran surat Al-Ghasiyah ayat 4-7, seseorang yang mendapatkan ganjarannya yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Anak-anakku yang berbahagia, selain kita melihat gambaran, tanda-tanda, dan yang keempat adalah fase di mana manusia setelah datangnya hari kiamat. Maka untuk itu kita harus melihat hakikat dan hikmah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Kemudian dalam percakapan Rasulullah SAW dan malaikat Jibril yang panjang tentang iman, Islam, dan ihsan, beliau bersabda, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadar wa khairihi wa syarrihi. Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Dalam ayat di samping hadis ataupun hadis ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Adapun dalam penggalan hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib diyakini, yang kemudian disebut rukun iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Anak-anakku yang berbahagia, hikmah kepada hari akhir. Maka ketika kita sudah mempelajari semua yang tadinya terkait hari akhir, maka selayaknya kita harus mengetahui hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah mendorong manusia untuk senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tanggung jawab dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan agar tidak mendatangkan dosa. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, teguh dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, senantiasa menjalani hidup dengan penuh harap karena yakin adanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, menyadarkan manusia untuk tidak terlena terhadap kesenangan dan kegelapan dunia. Dan yang ketujuh, menyadarkan manusia untuk memperbanyak sedekah sebagai bekal kelak di akhir. Anak-anakku yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa berkah dan merubah mindset kita yang tadinya hanya sebagai orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa, yang tadinya ibadahnya hanya biasa-biasa saja. Setelah
mendengarkan penjelasan ini, nantinya ibadahnya semakin luar biasa. Dan semoga kita menjadi manusia yang mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.